daganganku Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makan bakso bulat-bulat kok suaranya kurang kuat. Segitu aja Bu pantunnya ya. Itu pun menghafalnya 30 menit yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah, ayahanda, ibunda, saudara-saudara sekalian, para doa yang tergabung ke dalam forum Dai dan Ustadz Muda Sumatera Utara, yang insya Allah semuanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ku yakin dan percaya kita semua sudah pada gelisah. Semakin larut, semakin malam, semoga Allah tetap memberikan keberkahan dan tetap menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Satu persatu ku tengok jamaahnya sudah mulai pada bubar, tapi yang insya Allah masih bertahan ku tengok ibu-ibu. Memang benar kata Ustadz Ubah ketika tadi beliau katakan di mana-mana kalau majelis ta'lim pengajian itu selalu ramai ibu-ibu. Maka nanti di bulan Ramadan yang paling duluan bangun pasti ibu-ibu. Yang rajin sedekah ibu-ibu. Yang rajin sholat tasbih, yang suka gosip ibu-ibu yang bilang. Nah, mudah-mudahan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bapak dan sekalian semuanya yang dirahmati Allah, semoga kita tetap istiqomah dalam segala kebaikan yang kita kerjakan insyaallah. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama sahabatnya. Setelah sholat asar, mereka biasa duduk, kalau bahasa kita wukumbur molotub. Ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya, lalu kemudian Rasul katakan kepada sahabatnya, "Duhai sahabatku, sebentar lagi akan ada seorang pemuda, yang pemuda ini ahli surga," kata Rasulullah. Sahabatnya bertanya, penasaran, siapa pula yang dikatakan Rasulullah ini ahli surga? Apakah kita ini sahabatnya juga tidak dikatakan ahli surga? Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, beliau katakan yang sama tentang itu. Sebentar lagi akan ada seorang pemuda yang melintasi kita, dia orang yang ahli surga. Lalu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Dia melihat seorang pemuda yang dimaksudkan Rasul tadi. Lalu kemudian Abdullah bin Umar menyatakan ingin menginap di rumah saudaraku ini. Sahabat tadi ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas.
Wahai saudaraku, kata Abdullah bin Umar, izinkan aku menginap dulu di rumahmu selama 3 malam. Tujuan Abdullah bin Umar menginap 3 malam di rumahnya, ingin tahu apa gerangan amal ibadah yang dilakukan sahabatku ini, sehingga Rasul katakan dia orang yang ahli surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Jawab yang semangat. Alhamdulillah, yang semangat itu insya Allah duluan masuk surga. Kemudian pulanglah mereka. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mengizinkan Abdullah bin Umar nginap di rumahnya, malam pun tiba. Kemudian di tengah malam terbangunlah Abdullah bin Umar. Ketika dilihatnya sahabatnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bangun, sementara Abdullah bin Umar ini terbangun kemudian sholat tahajud. Dilihatnya Sa'ad bin Waqqas masih tertidur pulas. Mau menjelang subuh baru terbangun. Siangnya tiba Abdullah bin Umar puasa, sementara sahabatnya ini tidak puasa. Lantas kembali bertanya-tanya dalam hati sahabatnya ini, kenapa pula malamnya dia tidak bangun, sementara dia siangnya juga tidak puasa? Kenapa Rasulullah mengatakan dia seorang yang ahli surga? Penasaran Abdullah bin Umar. Malam kedua pun masuk, sampai malam ketiga juga melihatnya masih yang sama. Bangun Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr sholat tahajud, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak sholat tahajud. Begitu juga sampai malam ketiga. Lalu kemudian sudah sampai malam ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertanyalah Abdullah bin Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai saudaraku, aku 3 malam sengaja menginap di rumahmu supaya aku ingin tahu apa yang kau kerjakan di malam hari. Ternyata tidak ada yang istimewa menurut dia. Bahkan Abdullah bin Umar menurut dia perasaannya dia lebih tinggi amalannya, karena dia begitu dia bangun tengah malam dia tahajud. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas biasa saja amal ibadahnya, tidur ya tetap tidur, siangnya juga tidak puasa. Dibandingkan dirinya, dia bangun sholat tahajud, kemudian siangnya dia puasa. Lalu apa? Dia bertanya kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai saudaraku, apa amalan yang kau kerjakan sehingga Rasulullah mengatakan kau yang ahli surga? Apa yang kau lihat, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaraku, itu benar adanya. Aku tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Engkau bangun tahajud barangkali sementara aku tetap tidur. Aku hanya mengerjakan 3 amalan saja. Ini Bu, 3 amalan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengerjakan 3 amalan sehingga Rasul katakan dia orang yang ahli surga. Apa yang 3 amalan itu? Amalan yang pertama adalah berlaku jujur, berkata jujur. Kemudian amalan yang kedua adalah suka memaafkan dan tidak suka menyakiti hati orang lain. Amalan yang ketiga, suka bersilaturahim. Ini Bu, ini ternyata 3 amalan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas semasa ketika dia berinteraksi, bermuamalah kepada manusia. Nah, dari 3 amalan ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira dari 3 amalan ini adakah hablum minallah? Adakah dari 3 amalan ini atau dari salah satu amalan ini hablum minallah? Ada atau tidak Bu? Jadi artinya apa? Kalau berkata jujur itu hubungan kita sesama manusia, hablum minallah. Kemudian suka memaafkan dan tidak menyakiti hati orang, itu hablum minallah. Dan yang ketiga, suka bersilaturahim, itu juga hablum minallah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini benar bahwa kita harus memperbaiki dan kita harus tetap menjalin 2 hubungan. 2 hubungan itu adalah hablum minallah dan hablum minnas. Hubungan kita kepada Allah. Kalau hubungan kita kepada Allah, insya Allah hablum minnas kita, hablum minallah kita baik, maka insya Allah hablum minnas kita akan baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 amalan ini, pertama jujur,
Kedua, tidak menyakiti hati orang lain. Dan yang ketiga, suka bersilaturahim. Kalau ibu-ibu jujur, bapak dan ibu suami istri jujur di rumah, insya Allah menjalin akan ada tercipta hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana jujurnya suami kepada istri? Ketika suami pulang ke rumah yang tidak biasa suami pulang, biasanya pulangnya jam 5 sore, ini terlambat pulang suaminya di rumah. Menjelang maghrib baru pulang. Lalu ditanya sama istri, "Bang, kenapa pulangnya terlambat?" Ternyata di luar sana ada masalah. Suaminya membantu orang yang sedang pingsan. Kebetulan yang pingsan itu adalah ibu-ibu. Digendongnya lah sama suaminya. Kemudian diantar ke rumah sakit. Itu kenapa dia terlambat pulang. Lalu dia pulang ke rumah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dia mau jujur atau tidak? Berpikir. Ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa terlambat pulang?" "Iya dek, abang terlambat pulang karena ada kecelakaan, kemudian kugendong ibu-ibu itu sampai ke rumah sakit." Apa kata istrinya? Bang binimu aja belum pernah kau gendong, masa bini orang kau gendong?" Ini bapak ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita amalkan insya Allah. Pertama, jujur. Kedua, tidak menyakiti hati orang dan suka memaafkan. Kemudian yang ketiga, bersilaturahim insya Allah. Karena waktu juga terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma